Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger manajemen keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tania Putri Dewanti dengan NIM 22104 11120 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jember. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi dari merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Perusahaan yang dimerger kemudian akan dibubarkan dan berhenti beroperasi. Selanjutnya ada jenis-jenis merger. Yang pertama ada merger horizontal, yang kedua merger vertikal, yang ketiga merger konglomerat, dan yang keempat merger ekstensi pasar, dan yang terakhir merger ekstensi produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger, perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Yang kedua ada merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Yang ketiga ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Yang keempat ada merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar ini adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Dan yang terakhir, ada merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas ini di produk masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi merger. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan pola, klasifikasi berdasarkan metode pembiayaan, klasifikasi berdasarkan objek pajak, klasifikasi berdasarkan objek yang diakuisisi, dan yang terakhir klasifikasi berdasarkan pelakuan akuntansi. Klasifikasi berdasarkan pola. Pola adalah sistem bisnis yang diimplementasikan oleh sebuah perusahaan, dan dalam hal ini pola merger adalah sistem bisnis yang akan diadopsi atau yang akan dijadikan acuan oleh perusahaan hasil merger. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan metode pembiayaan. Metode pembiayaan adalah pembayaran transaksi merger dan akuisisi antara pengakuisisi dengan yang diakuisisi. Klasifikasi berdasarkan objek pajak. Klasifikasi merger dan akuisisi atas dikenakan atau tidaknya pajak didasarkan pada media transaksi yang dipakai. Klasifikasi berdasarkan objek yang diakuisisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuisisi saham dan akuisisi aset. Dan yang terakhir, klasifikasi berdasarkan perlakuan akuntansi. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode pembelian dan metode penyatuan. Unsur-unsur merger. Yang pertama, penggabungan adalah perbuatan hukum, dan yang kedua, status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum, dan yang terakhir, aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Alasan melakukan merger. Yang pertama, sinergi, yang kedua, pertimbangan pajak, dan yang ketiga, pembelian aktiva di bawah biaya pengganti, dan yang keempat, diversifikasi, yang kelima, insentif pribadi merger, dan yang keenam, nilai pecahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sinergi. Sinergi adalah kondisi di mana nilai keseluruhan lebih besar daripada hasil penjumlahan bagian-bagiannya. Yang kedua, pertimbangan pajak. Pertimbangan pajak adalah dapat mendorong melakukannya sejumlah merger. Yang ketiga, pembelian aktiva di bawah biaya pengganti. Kadang-kadang perusahaan diambil alih karena nilai pengganti replacement value aktivanya jauh lebih tinggi daripada nilai pasar perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada diversifikasi. Manajer berpendapat bahwa diversifikasi adalah menstabilkan laba perusahaan sehingga bermanfaat bagi pemiliknya. Dan yang kelima ada insentif pribadi merger. Beberapa keputusan bisnis banyak didasarkan pada motivasi pribadi daripada analisis ekonomi.
Dan yang terakhir ada nilai pecahan. Para analisis mengestimasi nilai pemecahan suatu perusahaan yang merupakan nilai masing-masing bagian dari perusahaan itu jika dijual terpisah. Sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.